Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang integrasi ketamasiswaan pada perilaku dalam organisasi. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Agustina Untagridang, NIM 2019-017-084. Yang kedua, Ferry Irawa, NIM 2019-017-086. Yang ketiga, Eva Yulianti, NIM 2019-017-106. Yang keempat, Melina Nur Safitri, NIM 2019-017-111. Baik, yang berikutnya itu pengertian perilaku dalam organisasi. Perilaku dalam organisasi membahas seluruh kegiatan organisasi yang di dalamnya terdapat perilaku manusia, budaya, sosial, dan sistem yang mendukung adanya organisasi tersebut, sehingga antara manusia dan organisasi dapat saling mempengaruhi. Perilaku organisasi dalam bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian manajemen yang baik mempengaruhi perilaku manusia sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras, artinya tindakan-tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan-tujuan pribadi akan membantu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Berbagai struktur yang berbeda kita gunakan untuk menjalankan seluruh strategi dalam berbagai tipe organisasi. Sebuah sistem pengendalian manajemen yang efektif harus dirancang agar bisa sesuai dengan struktur tertentu. Berikutnya, keselarasan tujuan pada perilaku dalam organisasi. Pimpinan perusahaan yang selalu menginginkan setiap anggota organisasi mencapai tujuan organisasi yang sangat baik. Keselarasan tujuan dalam suatu proses berarti tindakan-tindakan yang mengarahkan setiap anggota untuk menyelaraskan tujuan pribadinya masing-masing sesuai dengan kepentingan perusahaan. Faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Norma tersebut mencakup etos kerja, yaitu sikap anggota organisasi yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas. Norma dalam suatu organisasi juga dipengaruhi secara spesifik oleh jenis industri yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Selanjutnya, B. Faktor internal. Yang pertama, budaya. Budaya meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, normal perilaku, serta asumsi-asumsi yang secara implisit diterima dengan secara implisit dimanifestasikan seluruh jajaran organisasi. Budaya dalam perusahaan dipengaruhi oleh kualitas personalitas dan kebijakan CEO, serta personalitas dan kebijakan para manajer. Budaya sebuah perusahaan biasanya tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Yang kedua, gaya manajemen. Gaya manajemen merupakan faktor internal yang memiliki dampak paling kuat terhadap pengendalian manajemen. Sebuah institusi dapat dikatakan sebagai perpanjangan berbayangan seseorang. Hal ini dapat dilihat dari sikap-sikap bawahan yang mungkin mencerminkan sikap atasan mereka, dan sikap para atasan tersebut juga mencerminkan sikap CEO. Menurut Macchiarello, ada 3 jenis, yaitu yang pertama, internal control style. Masing-masing individu mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda dan partisipatif. Yang kedua, external control style. Tindakan ditentukan oleh pihak lain atau pemimpinan otoriter. Yang ketiga, mixed control style. Partisipatif dan terarah. Yang C, organisasi formal. Garis-garis dalam bagian organisasi menunjukkan hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan tanggung jawab dari setiap manajer. Pada kenyataannya, proses pengendalian manajemen tidak dapat
berjalan dengan baik apabila anggota organisasi atau perusahaan tidak paham dan mengenali arti penting dari hubungan-hubungan dalam organisasi yang bersifat formal. D. Persepsi dan komunikasi. Para manajer harus mengetahui tujuan dan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka menyerap informasi dari berbagai jalur, baik formal atau melalui anggaran dan dokumen resmi lainnya, maupun jalur informal atau melalui percakapan dan obrolan yang tidak resmi. Namun informasi yang didapat tersebut bisa jadi bertentangan satu sama lain dan memiliki interpretasi yang sangat beragam. Teori motivasi kerja. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan organisasi. Motivasi yang ada pada seseorang pada gilirannya akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Beberapa teori yang dikenal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Isi pokok dari teori ini menjelaskan suatu hierarki kebutuhan yang menunjukkan adanya 5 tingkatan keinginan dan kebutuhan manusia, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang kedua adalah teori 2 faktor Herberg. Herberg tiba pada suatu keyakinan bahwa 2 kelompok faktor yang mempengaruhi perilaku adalah hygiene faktor dan satisfier faktor. Hygiene faktor berkaitan dengan konteks kerja dan arti lingkungan kerja bagi individu. Faktor-faktor hygiene yang dimaksud adalah kondisi kerja, dasar pembayaran, kebijakan organisasi, hubungan antara personel, dan kualitas pengawasan. Sedangkan satisfier faktor, yaitu faktor pemuas yang dimaksud berhubungan dengan isi kerja dan definisi bagaimana seseorang menikmati atau merasakan pekerjaannya. Faktor yang dimaksud adalah prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang. Teori yang terakhir yaitu pengharapan Fromm. Teori ini terdiri dari unsur-unsur ekspektansi, instrumentality, dan valence. Ekspektansi adalah hubungan di mana seseorang mempercayai antar usaha dan kemampuan dengan hasilnya diukur dengan sistem pengukuran prestasi organisasi atau disebut hubungan upaya kinerja. Instrumentality adalah hubungan antara kinerja dan yang diukur dengan hasil yang diharapkan untuk individu, disebut hubungan kinerja ganjaran. Sedangkan valence adalah nilai di mana seseorang menugaskan pada hasil yang disediakan untuk individu bagi organisasi sebagai hasil pengukuran prestasi normal atau hubungan ganjaran tujuan. Jenis-jenis organisasi. Strategi suatu perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap strukturnya. Pada gilirannya, jenis struktur akan mempengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen organisasi. Meskipun kualitas dan ukuran organisasi itu sangat beragam, setidaknya organisasi bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama ada struktur fungsional. Di dalamnya, setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi dan pemasaran. Yang kedua, struktur unit bisnis. Di dalamnya, para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit, dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan. Dan yang ketiga, struktur matriks. Di dalamnya, unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Selanjutnya, integrasi ketamahasiswaan pada perilaku berorganisasi. Seperti konsep kepemimpinan yang dikonseptualisasikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa song tuladha ing madya mangun karsa tuturi handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga falsafah tersebut memiliki hubungan antar manusia, yaitu hubungan pengaruh dan keteladanan antara pemimpin dan anggotanya karena dipengaruhi oleh otoritas pemimpin. Relasi kepemimpinan dalam manajemen akan mengarah pada sosok ideal dalam berorganisasi. Konsep ini berkaitan dengan perilaku dalam organisasi, karena tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mungkin tingkat keselarasan tujuan atau goal converge dari masing-masing anggota ke arah tercapainya tujuan perusahaan. Ing ngarsa song tuladha artinya seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh terhadap karyawannya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang madya mangun karsa artinya selain memberi contoh, seorang pemimpin juga harus memberikan bimbingan kepada karyawannya
mengenai peraturan, cara, dan langkah agar tujuan organisasi tercapai. Dan Tuturi Handayani artinya pemimpin juga harus memberikan dorongan dan motivasi bagi karyawannya. Jadi tercapainya tujuan organisasi bukan hanya berasal dari pemimpin, tetapi seluruh karyawan yang bekerja dalam organisasi tersebut.